السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita sampai hadis terakhir dari bab as-silah. Kemarin hadis tentang seorang Nabi yang berjihad dan belum sholat asar, sementara sebentar lagi matahari tenggelam, maka beliau memohon kepada Allah supaya matahari ditahan. Ini dalil yang sangat tegas bahwa matahari betul-betul berjalan, bukan seperti berjalan, tapi betul-betul berjalan, beredar. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu betul-betul berjalan. Ya, hadis terakhir, hadis 59. An Abi Khalid, dari Abu Khalid, namanya adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar. Jual beli itu ada khiyarnya. Maka jual beli yang tidak ada khiyar batil. Jual beli harus ada khiyar. Kan ada lima yang harus ada di jual beli. Salah satunya khiyar. Khiyar majlis. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada khid'ah, tipuan, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada qimar, untung-untungan, judi. Nah, satu lagi harus ada khiyar majlis. Riba insyaallah antum tahu ya. Bid'ah, tipuan, insyaallah antum tahu. Gharar, insyaallah antum tahu ya. Uangnya jelas, 1 juta misalnya, dapatnya berapa belum jelas. Dari uang 1 juta itu bisa dapat 3 ton mangga, atau mungkin cuma 1 ton, atau mungkin bahkan cuma 10 kilo. Ini haram, itu gharar ya. Membeli buah 1 pohon, dan pohon itu baru terlihat kembangnya, atau bahkan belum ya. Pokoknya untuk
panen tahun ini, seluruh pohon, satu pohon ini buat saya. Nih 1 juta. Ini goror, dan luar biasa gorornya, antara 3 ton dengan 10 kilo, kan luar biasa ya. Maka jelas ini haram. Kalau antara 10 kilo dengan 11 kilo masih halal, masih bisa. Goror yang sedikit masih halal. Ini harus ada dalam jual beli. Apa? Khiyar. Khiyar itu apa? Memilih antara 2 pilihan, meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Walaupun uang sudah kita serahkan, handphone atau motor atau apa sudah kita pegang, itu antara penjual dan pembeli, dua-duanya masih berhak apa? Membatalkan. Antum sudah serahkan uang 1 juta, handphone sudah antum pegang, antum mainin sebentar, kira-kira setengah jam, maaf saya nggak jadi. Penjual boleh menolak? Tidak boleh, tidak boleh. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, masih berhak untuk khiyar, meneruskan atau membatalkan. Begitu juga penjual. Maaf, setelah saya pikir-pikir, saya nggak jadi jual. Ya sudah, dikembalikan barang dan uangnya. Gitu. Kecuali sudah berpisah, maka disebutkan di sini malam yatafarraqo, selagi penjual dan pembeli itu belum berpisah, maka disebut khiyar majlis. Kan masih di majlis itu, masih di majlis jual beli itu. Bagaimana kalau online? Sulit, karena online kan tidak ada majelisnya, ya kan? Kapan bertemu dan berpisahnya? Orang nggak pernah ketemu, gitu ya. Barangkali butuh fatwa ulama, apakah khiyar majelis bisa diterapkan di jual beli online, karena memang antara penjual dengan pembeli tidak bertemu, bahkan telepon saja tidak, ya kan? Itu. Nah, kalau sudah berpisah tidak boleh. Boleh, tapi bukan khiyar majlis. Ada 2 lagi, kan khiyar ada 3. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Gitu. Khiyar majlis tadinya, khiyar syarat itu bikin syarat. Ini sendal saya beli ya, 200.000, saya bawa pulang. Kalau anak saya cocok, jadi. Kalau nggak cocok, nggak jadi ya. Nah, ini bikin syarat. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim wajib mentaati syarat yang telah dibikin. Boleh. Ini umumnya tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Bikin syarat. Satu lagi yang terakhir, khiyar aib. Aib kan cacat. Jadi boleh dikembalikan
kalau ternyata barang itu cacat. Sama dalam hal ini para imam membatasi maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Nah, kita lihat praktek hari ini. Jangankan sudah akad, sudah transaksi tadi kan, barang sudah saya ambil, uang sudah saya serahkan. Hari ini ada satu jual beli, itu barang masih di tengah lautan, belum sampai Tanjung Priok, tapi pembeli sudah harus tanda tangan membeli barang tersebut. Gitu. Boro-boro khiyar, orang barang belum datang, ya. Tentu ini batil. Barang sudah diserahkan, uang dan barang sudah ditukar, sudah akad, sudah transaksi, boleh dibatalkan, ada khiyar. Ini barang belum datang, masih di luar negeri atau masih di tengah lautan, sudah suruh tanda tangan. Ada terjadi seperti itu. Ini berangkat dari syubhatnya Yahudi. Sifat menonjol Yahudi itu, kalau antum tahu apa? Sifat menonjol Yahudi adalah penakut, takut. Hidupnya itu penuh ketakutan. Ini mobil saya bagus, mobil saya mahal, kalau tiba-tiba ditabrak motor, ditabrak angkot yang ugal-ugalan, gimana? Itu hidupnya penuh ketakutan. Makanya mereka membuat apa yang hampir dikenal oleh seluruh kaum muslimin, asuransi, ya. Itu berangkat dari ketakutan Yahudi. Gitu. Saya sehat nih, saya segar bugar nih, tapi kalau tiba-tiba saya sakit gimana? Butuh biaya rumah sakit puluhan juta gimana? Muncul ide asuransi. Ya. Kalau asuransi itu sekedar menabung, ya nggak masalah. Itu kan bukan menabung. Asuransi bukan menabung, jelas. Orang menabung dapat 800.000, tiba-tiba kalau sakit langsung dapat 40 juta, 50 juta. Apa kalau bukan judi? Apa kalau bukan judi? Maka insya Allah antum tahu semua, yang pertama bikin asuransi, bahkan bank, siapa? Kalau bukan Yahudi. Kenapa? Penakut. Beda dengan kaum muslimin, diawali oleh para sahabat, pasrah. Ya, namanya kecelakaan, namanya takdir Allah, qadar Allah, wa ma syaa fa'ala, ya sudah. Yang penting hati-hati, yang penting jangan ugal-ugalan. Kok ternyata ditabrak angkot juga, qadar Allah, wa ma syaa fa'ala. Ini seorang muslim. Yahudi tidak. Gimana caranya? Bikinlah asuransi, dan kaum muslimin menjadi korbannya. Yang mempraktekkan kaum muslimin, ya. Hampir semua bidang, yang kesehatan, yang perdagangan, yang mobil, motor, kesehatan, hampir semuanya ada asuransi. Insya Allah antum masih ingat 3 dosa besar ada di asuransi. Insya Allah selalu ada. Apa? Riba, gharar, maisir.
tiga-tiganya kan tidak boleh ada dijual beli. Nah, ini tiga-tiganya ada di asuransi. Padahal asuransi bukan jual beli. Jelas bukan jual beli. Apa yang dijual? Orang nggak ada barangnya. Ya, mereka istilahkan saja. Jual premi apalah istilah mereka. Intinya nggak ada barang yang dijual. Betul-betul store uang. 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan. Dengan perjanjian kalau tiba-tiba sakit, seluruh biaya rumah sakit ditanggung asuransi. Kalau mobilnya kecelakaan, seluruh biaya bengkel perbaikan ditanggung asuransi. Jelas ini ada ribanya, ada judinya, ada warornya. Tiga-tiganya haram, dosa besar. Fa'in sadaqa wa bayyana, ada dua fa'il di sini. Jika mereka berdua jujur, mereka berdua menerangkan. Siapa mereka berdua ini? Siapa? Kok ada dua di sini? Siapa? Penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual. Sekarang agak aneh. Kan biasanya yang menerangkan itu kan, yang jujur itu kan penjual. Masa pembeli disuruh jujur, disuruh menerangkan. Disinilah kita tahu bahwa pembeli di zaman Nabi, sahabat, tabi'in itu dengan penjual sama. Dua-duanya harus menerangkan, dua-duanya harus jujur. Kenapa? Karena di zaman Rasul, para sahabat, tabi'in dan seterusnya membeli itu pakai emas. Maka disinilah rahasia kesuksesan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin. Karena kaum muslimin membeli sesuatu pakai emas. Emas kan ada yang asli, ada yang palsu, ada yang murni, ada sekian karat, sekian karat, sekian karat. Gitu. Jadi uang di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, bahkan mungkin sampai 200-300 tahun yang lalu masih ada harganya. Uang itu ada bendanya, ada harganya. Beda dengan sekarang, uang nggak ada harganya, cuman kertas, cuman dikasih 0, banyak, semakin banyak nolnya semakin berharga. Ini kan bohong-bohongan. Apalagi sekarang kertas juga udah nggak ada, pakai transfer gitu. Maka rapuh sekali, mudah inflasi segala macam gitu. Coba kalau kaum muslimin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli itu, uang itu emas, selamat, gak bisa digoyah oleh siapa itu, Soros misalnya, spekulan misalnya, karena emas. Dan kita tahu yang kaya raya akan emas itu siapa? Negeri-negeri muslim apa negeri-negeri kafir? Antum tahu. Nah, inilah kesuksesan besar negeri-negeri kafir ngakalin kaum muslimin. Coba kalau kaum muslimin mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pakai emas selamat. 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, katanya masih jujur ya. Artinya sekian rupiah, sekian gram emas. Sekian rupiah, sekian gram emas. Jadi kalau ditukar, ya sudah segitu ya. Tapi lama-lama tidak. Kita lihat hari ini, emas tahun 90-an dengan emas tahun 2000, beda jauh harganya. Apalagi dibanding emas hari ini, beda jauh. Betapa semakin merosot rupiah itu ya.
Ini semakin yakin kita bahwa dengan mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kaum muslimin menang, jaya, baik, kuat, dan seterusnya. Banyak permasalahan selesai dengan cara kaum muslimin kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka pas di sini. Coba kalau beli itu pakai uang kertas, apalagi cuma transfer, hadis ini nggak ada artinya. Hadis ini keliru. Penjual dan pembeli harus jujur. Ya jujur gimana? Orang cuma transfer. Yang harus jujur penjual. Tidak. Di sini Nabi mengatakan, jika penjual dan pembeli jujur, menerangkan apa adanya, cacat barang disampaikan, maka burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi, jual belinya diberkahi. Antum mau dapat uang miliaran bahkan triliunan tapi nggak berkah? Pasti insya Allah antum nggak mau. Uangnya miliaran bahkan triliunan tapi akhirnya masuk penjara, anak-anaknya narkoba, rumahnya kebakaran, dicaci maki orang senegara, dan seterusnya. Padahal uangnya miliaran. Tidak berkah. Semakin banyak uang, semakin jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, semakin lupa taat. Nah, itu tidak berkah. Kalau yang berkah, semakin banyak uang, semakin banyak masjid yang dia bangun, semakin banyak pesantren yang dia bantu, semakin banyak fakir miskin yang dia tolong. Nah, itu berkah. Wa in katama wa kadaba. Tapi jika kedua belah pihak, penjual dan pembeli, menyembunyikan apa? Menyembunyikan cacat. Haram bagi kita menyembunyikan cacat ketika kita menjual sebuah barang. Ketika mobil kita pernah tabrakan, ketika motor kita pernah kerendam air semalaman, jelas ini cacat, maka wajib kita sampaikan kepada calon pembeli. Agar apa? Agar berkah. Wa kadzaba, bohong. Menyembunyikan dosa, bohong lebih dosa lagi. Ya. Ini tipe tertinggi nih mobil saya, padahal tidak. Bohong dia. Ya. Ini asli nih, padahal KW2, KW3. Ya. Ini buatan luar negeri, padahal tidak. Ini lebih besar lagi dosanya. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli hapus, keberkahan jual beli hilang. Hidup tanpa berkah luar biasa buruknya. Betapa nikmat hidup dengan keberkahan. Dan sering kita saksikan, gaji cuma nggak sampai 5 juta, anak lumayan banyak, ada 5, tapi bisa bantu orang tua di kampung, bahkan punya anak asuh, bahkan pernah membelikan karpet buat masjid misalnya. Gaji nggak sampai 5 juta. Kenapa? Berkah. Dan sering kita lihat sebagian saudara-saudara kita seperti ini. Kembalikan tadi, ratusan juta bahkan miliaran, tapi nggak ada itu,
nggak ingat saudara orang tua yang ada di kampung misalnya, boro-boro nyumbang masjid, boro-boro punya anak asuh, habis begitu saja. Malah tadi istrinya selingkuh, anak-anaknya narkoba, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita tidak mau uang banyak yang tidak berkah seperti itu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 5 di sini. Yang pertama, subutu khiyaril majlis lil mutabai. Ada ketetapan adanya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli. Dan sekali lagi, haknya sama. Jangan dikira bahwa pembeli yang berhak. Tidak, penjual juga berhak. Maka istilah pembeli adalah raja, saya kira bukan istilah yang tepat, ya. Kenapa? Karena penjual butuh pembeli, pembeli butuh penjual. Dua-duanya butuh. Maka jangan merasa bahwa pembeli itu dengan seenaknya, ya. Dua-duanya berhak. Bersikap ramah santun kepada pembeli, jelas. Apakah mentang-mentang pembeli lalu tidak santun, tidak ramah kepada penjual? Kan tidak juga. Dan beberapa contoh, karena memang pembelinya banyak, penjualnya sedikit, dia butuh, dia mau ngantri misalnya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa hanya penjual yang butuh pembeli. Tidak, dua-duanya butuh. Selain khiyar majlis, ada 2 lagi tadi, ya. Khiyar apa tadi? Cacat dan khiyar syarat. Saya kira tidak ada yang keempat, kelima. Cukup 3 itu. Yang kedua, wujubu idharil aibi fi sil'ati wa hurmatu ikhfaiha. Wajib menjelaskan aib, cacat, dan haram menyembunyikan. Berarti berdosa ketika kita menyembunyikan, ya. Banyak dari kita, saya nggak sembunyikan nih, terserah nih. Silahkan lihat sendiri, mesinnya, businya, dashboardnya, AC-nya, segala macam. Tapi dia nggak menerangkan bahwa mobil ini pernah kerendam misalnya, mobil ini pernah kebanjiran, mobil ini pernah tabrakan. Itu kan cacat. Ya tentu pembeli nggak tahu, kan udah dibersihkan, udah dicek dan seterusnya. Dengan dalih, kan saya nggak tutup-tutupin nih. Karena ada kalimat di sini, wa hurmatu ikhfaiha, haram menyembunyikan cacat itu. Menyembunyikan berarti tidak menerangkan, kan? Fa idza dhahara al-aibu kana lahul khiyaru fi fasl bai'. Jika ternyata pembeli mendapatkan cacat barang, maka dia berhak membatalkan. Berarti ini khiyar aib, khiyar cacat. Kalau khiyar majelis kan nggak ada hubungannya dengan cacat, nggak ada hubungannya dengan syarat, ya semata-mata berubah pikiran. Setengah jam atau 20 menit setelah akad itu, setelah transaksi itu berubah pikiran, boleh dikembalikan. Dan penjualnya harus terima. Begitu pula kalau penjualnya yang membatalkan, pembeli harus terima selagi belum berpisah. Oleh karena itu boleh juga antum ketika membeli barang kok murah sekali,
Ini di mana-mana handphone seperti ini 10 juta. Kok dia tawarin ke kita 5 juta misalnya. Ya. Antum bayar, antum melihat sebentar, nggak ada cacat, ya udah, antum pergi. Gitu. Cepet-cepet pergi. Sebab kalau masih di situ, kalau dia khiyar majlis, ya antum harus kembalikan. Gitu ya. Kalau sudah pisah, ya nggak masalah. Kan nggak ada kaidah setelah jual beli tidak boleh langsung berpisah. Nggak ada kan perintah seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Langsung berpisah nggak masalah. Gitu. Nah kalau belum berpisah, kok pembeli mengembalikan barang, kita sebagai penjual harus terima. Kalau pembeli pulang dulu 5 jam kemudian balik lagi mengembalikan, kita boleh tolak. Kan sudah pisah dan barang nggak cacat, cuman dia aja berubah pikiran. Kemudian ma 'indallahi la yatimmu husuluhu illa bil 'amali salih. Apa yang ada di sisi Allah tidak sempurna kita mendapatkannya kecuali dengan amal soleh. Keberkahan kan dari Allah. Apakah tiba-tiba langsung kita mendapatkan keberkahan? Tidak. Harus dengan amal soleh. Supaya rezeki kita berkah, supaya keluarga kita mendapatkan keberkahan. Tidak bisa kita nunggu-nunggu, harus dengan beramal soleh. Kalau jual beli tadi, jujur, amanah, jangan tipu-tipu, gitu ya. Supaya keluarga kita berkah, jangan sampai kita diamkan anak istri kita tidak sholat, anak istri kita berbuat maksiat. Gitu. Jangan tidak melakukan apa-apa, lalu tiba-tiba kita menginginkan keluarga kita diberi keberkahan, rezeki kita diberi keberkahan, sementara kita nggak pernah sedekah, bahkan zakat saja lupa misalnya. Jadi keberkahan itu dengan amal saleh. Salah satu amal soleh yang disepelekan oleh sebagian manusia apa? Dan itu bisa menghilangkan keberkahan. Apa? Tidak menghabiskan nasi. Makan di piring masih tersisa. Mungkin 5 butir, mungkin 7 butir, mungkin 3 butir. Gitu. Ini Nabi ketika beliau memakan makanan tidak pernah beliau menyisakan. Ya, cuman beliau kan nggak makan nasi. Ya. Jadi betul-betul yang ada di piring, yang ada di tangan dimakan semua oleh beliau, diisap. Bahkan ada riwayat bisa dihisap sendiri atau diisapkan, mungkin ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, keluarga gitu ya, kelihatan dekat gitu, harmonis gitu. Ketika beliau ditanya, jawaban beliau apa? Aku khawatir justru yang berkah adalah yang tidak aku makan ini. Yang 3 butir nasi, 5 butir nasi, justru itu yang berkah. Aku nggak tahu. Beliau nggak tahu, apalagi kita. Maka jangan sisakan, walaupun sebutir 2 butir ketika kita makan. Ya. Dan ada riwayat lagi di akhir makan. Keberkahan itu muncul di akhir makanan. Ini semakin menunjukkan betapa kita tidak boleh menyisakan.
walaupun sebutir dua butir, karena kan itu berarti di akhir kan, di akhir makan, misalnya suapan terakhir atau suapan kedua terakhir, ketiga terakhir. Justru itu yang sangat diharapkan ada keberkahannya, suapan-suapan terakhir. Termasuk yang lain ya. Mungkinkah kita akan mendapatkan pahala tanpa amal soleh? Enggak mungkin. Sakit, gempa, kebanjiran, tiba-tiba langsung dapat pahala. Betul? Salah. Tidak mentang-mentang sakit lalu kita dapat pahala, tidak mentang-mentang kena musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, langsung kita dapat pahala. Tidak. Dari sakit kita akan dapat pahala, betul. Dari gempa bumi kita akan dapat pahala, betul. Tapi dengan beramal soleh. Apa amal solehnya? Sabar. Sabar kan amal soleh. Maka ketika kita tidak sabar, ya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sabar kan wajib. Sudah lewat bab sabar kan? Kemudian syukmul ma'asi ala ashabiha. Akibat buruk dari maksiat adalah, akibat buruk dari sebuah kemaksiatan adalah menimpa pelakunya. Menimpa pelakunya, maka batil dan sangat tidak benar kalau ada orang berzina di satu rumah, maka yang akan mendapatkan dosanya, keburukannya 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Kan ada itu riwayat dhaif seperti itu ya. Enggak, dia tidak berbuat dosa, nggak tahu apa-apa, kecuali dia tahu, dia diamkan, bahkan dia sokong. Sementara dia bisa merubah, dia berkuasa. Taruhlah Pak RT misalnya, dia Pak RT, di RT-nya ada yang apa istilahnya, kumpul kebo misalnya. Dia tahu, dia diem saja, mungkin. Kalau riwayat tadi tidak. Apapun yang terjadi ketika sebuah rumah itu ada yang berzina di situ, maka keburukannya menimpa 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Ini batil. Karena akibat buruk dari sebuah kemaksiatan adalah khusus untuk pelakunya. Bagaimana anaknya, istrinya? Tidak. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa warisan, dosa turunan. Karena ayahnya berdosa, maka anak-anaknya yang menanggung. Karena kakeknya berdosa, maka anak cucunya yang menanggung. Pada sakit, masih kecil tapi kena penyakit jantung misalnya, liver misalnya, ini gara-gara ayahnya dulu berdosa, kakeknya dulu berdosa. Batal ayat tadi. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Akibat buruk dari sebuah dosa hanya untuk pelakunya. Dan tentunya ada dan siapapun yang membantu dosa itu kena juga. Antum tidak ikut minum khamar tapi membantu, membelikan misalnya, menuangkan misalnya, ya jelas kena. Maksiat juga kan, karena membantu maksiat adalah maksiat. Fahiya tudhibu khairat dunya wal akhirah. Hal ini bisa menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi keburukan yang muncul dari sebuah kemaksiatan bukan cuma akhirat. Kalau akhirat jelas dosa, neraka, disiksa, dibakar. Apakah cuma di akhirat? Tidak. Kadang Allah tampakkan di dunia. Walaupun tidak semuanya, kadang Allah tampakkan. Bangkrut misalnya, sakit-sakitan misalnya,
hidup penuh dengan gelisah akibat dari dosa. Yang terakhir, as-sidqu fit tijarati matlubun la yasiru alaihi illa dhu hadzin adim wa huwa masdarul barakati wan nama. Kejujuran dalam berdagang, jual beli ini sesuatu yang sebuah kebaikan yang tinggi. Oleh karena itu, sedikit apa banyak yang jujur dalam berdagang, sedikit apa banyak? Sedikit, terutama di negeri kita lah. Kita nggak lihat di Saudi, kita nggak lihat di negeri-negeri lain. Di negeri kita, para pedagang itu banyak yang jujur, apa banyak yang tidak jujur. Insya Allah antum tahu. Ya, ada aja, tipu-tipunya ada saja. Ya. Dan iblis membantu ya, dengan cara-cara yang dibisikkan oleh iblis, oleh setan. Kalau harganya dimahalin, orang lari. Udah harga murahin saja. Orang-orang 1 meter 500.000, udah kita 1 meter 300.000. Ya. Nanti gimana? Nanti mainin meterannya. Ya. Apalagi yang mesen ibu-ibu, ini berapa meter nih kira-kira bang? Ya. Kan di atas itu ngukurnya, kanopi kayak apa kayak aluminium. Ya itu di situ. Ngakalin meteran. Itu. Harganya murah. Tertarik. Meternya dia kan di atas begini begitu. Nah, ini dia. Yang betul-betul jujur sedikit sekali. Maka imbalan bagi pedagang yang jujur apa kata Nabi? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Itu at-tajirul amin. Pedagang yang jujur, yang amanah, bisa dipercaya, nanti akan bersama para nabi, para siddiqi, para syuhada. Luar biasa. Karena memang sulit sekali dan jarang sekali ya. Dan kalau nipu itu mudah, kan umumnya pembeli nggak tahu, apalagi awam ya. La yasiru alaihi illa dhu hazzin azim. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang memiliki keberuntungan besar. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.